Raden Syahid atau yang dikenal Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh wali Songo, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, beliau mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada tahun 1546. Sunan Kalijaga ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal atau pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Di dalam Babat Tanah Jawi dikisahkan Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1455 Masehi dengan nama Raden Mas Syahid. Ayahnya adalah Ki Tumenggung Wilatikta, Bupati di Tuban, Jawa Timur. Menurut beberapa riwayat, nama Kalijaga berasal dari rangkaian bahasa Arab Qodi dan Zaka yang disesuaikan dengan lidah orang Jawa. Nama itu sendiri berarti pelaksana atau pemimpin yang menegakkan kebersihan atau kesucian dan kebenaran agama Islam. Sahabat jejak, inilah suasana jalan menuju makam Sunan Kalijaga. Para zairin dan zairat sangat ramai sekali. Dari juru di seluruh Indonesia, biasanya di bulan Rajab, bulan Syakban, sebelum puasa Ramadan, makam Sunan Kalijaga tak henti-hentinya atau tak sepi-sepinya dari para zairin dan zairat. Sunan Kalijaga dimakamkan di Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak. Berjarak kurang lebih 3 km dari pusat keramaian kota, yaitu alun-alun dan Masjid Agung Demak. Sahabat jejak, inilah suasana para zairin dan zairat yang sedang bertawasul atau sedang bertahlil, meminta kepada Allah, bertawasul atau lantaran dengan kekasih Allah, yaitu Sunan Kalijaga. Makam Sunan Kalijaga ketika hari pasaran Jumat Pon, Jumat Kliwon dan Jumat Legi, makam Sunan Kalijaga atau cungkupnya di dalam bangunan tersebut akan dibuka. Banyak para zairin yang mengantri rela berjam-jam untuk bisa masuk ke dalam
Cungkup makam Sunan Kalijaga. Seperti apa makam atau cungkup Sunan Kalijaga? Ikuti perjalanan saya, nanti pasti akan tahu. Nah sahabat jejak, kebetulan saya ziarah ke makam Sunan Kalijaga ini pas pasaran hari Jumat Kliwon. Setelah saya melaksanakan sholat di Masjid Sunan Kalijaga sebelah timur makam, setelah itu saya rela berantri hingga berjam-jam, saling berdesak-desakan, saling berebut untuk bisa masuk lebih awal di cungkup Sunan Kalijaga agar bisa lebih dekat atau ziarah, bertawasul, meminta kepada Allah lewat Sunan Kalijaga di dalam cungkup tersebut. Sebelum para zairin bisa berziarah, ada seorang juru kunci atau bersama kiai untuk lebih awal bertahlil dulu. Setelah beliau selesai, baru pintunya dibuka bergantian bagi para zairin yang mau masuk ke dalam cungkup Sunan Kalijaga. Setapak demi setapak, langkah kaki maju saling berdesak-desakan untuk bisa langsung ada di hadapan pintu menuju cungkup Sunan Kalijaga. Sahabat jejak, setelah masuk di kubah atau cungkup Sunan Kalijaga, ternyata di dalam suasananya gelap dan saya menghormati di sana ada tulisan dilarang mengambil gambar. Jadi terpaksa saya masukkan HP ke dalam saku dalam keadaan gelap. Yang pada intinya di dalam cungkup Sunan Kalijaga diberikan waktu sekitar 3-5 menit untuk bertawasul atau bertakarrub, meminta kepada Allah berlantaran lewat Sunan Kalijaga. Kira-kira di dalam kubah Sunan Kalijaga, yaitu berupa bangunan kijing yang kanan kirinya ada sebuah batu nisan yang dibungkus oleh kain yang berwarna putih. Para zairin yang diberikan kesempatan masuk, mereka semuanya bertawasul kepada Sunan Kalijaga. Sepanjang kanan kiri bangunan kijing, mereka berkumpul saling memanjatkan doa kepada Allah lewat berlantaran Sunan Kalijaga. Setelah selesai, semuanya dipersilahkan untuk keluar lewat pintu belakang. Sunan Kalijaga dalam berdakwah memakai pertunjukan wayang kulit, memodifikasi wayang purwa yang terbuat dari kulit kerbau menjadi wayang kulit bercorak Islami. Sunan Kalijaga selalu menyelenggarakan pertunjukan wayang di tempat-tempat yang tidak jauh dari masjid. Di sekeliling tempat pagelaran wayang, Sunan Kalijaga selalu membuat parit yang mengalir di dalam airnya yang jernih. Parit ini dibuat untuk melatih para penonton wayang agar mencuci kaki sebelum masuk masjid. Sunan Kalijaga melakukan perjalanan berkeliling untuk berdakwah, keluar masuk hutan dan pegunungan siang dan malam. Kegiatan dakwahnya itu membuatnya dikenal sebagai mubali keliling atau dai keliling. Sebagai ulama besar atau seorang wali memiliki karisma tersendiri di antara wali-wali yang lain. Paling terkenal di berbagai lapisan masyarakat, apalagi kalangan bawah. Di sebagian tempat, dia juga dikenal bernama Syekh Malaya. Karya Sunan Kalijaga merupakan seorang ahli budaya
yang mengenalkan agama secara luas tanpa menghilangkan adat istiadat atau kesenian daerah. Dia menciptakan baju takwa. Ia juga pencipta seni ukir bermotif daun-daunan. Karya lain Sunan Kalijaga adalah membuat tiang masjid dari pecahan kayu atau yang disebut soko tatal. Ada gamelan Naga Wilanga, gamelan Guntur Madu, gamelan Nyai Sekati, gamelan Kiai Sekati, wayang kulit purwa, baju takwa, dan kain balik, tembang dandang gula, dan syair-syair pesantren. Selain itu, Sunan Kalijaga membuat acara atau ritual berupa grebek maulud yang asalnya dari tabligh atau pengajian akbar yang diselenggarakan di Masjid Demak untuk memperingati maulud Nabi. Ia dikenal juga sebagai pencipta gong sekaten atau gong syahadatain, 2 kalimat syahadat, yang jika dipukul akan berbunyi dan bermakna bahwa mumpung masih hidup agar berkumpul masuk agama Islam. Tercatat pula sebagai pencipta wayang kulit di atas kulit kambing, juga sebagai dalang, dari kata dala yang berarti menunjukkan jalan yang benar. Di dalam cerita wayangnya selalu dimaksudkan sebanyak mungkin unsur-unsur keislaman. Hal ini dilakukan karena pertimbangan bahwa masyarakat di Jawa pada waktu itu masih tebal kepercayaannya terhadap Hinduisme dan Buddhisme. Di antara para wali 9, Sunan Kalijaga merupakan sosok wali yang berjiwa besar, pemimpin, mubalik, pujangga, dan filsuf yang berdakwah di area yang luas. Saat melakukan tabligh, Sunan Kalijaga senantiasa diikuti oleh para kaum ningrat dan pelajar. Kaum bangsawan dan cendekiawan amat simpatik kepada beliau karena caranya beliau menyiarkan agama Islam yang disesuaikan dengan aliran zaman. Dia adalah seorang wali yang kritis, banyak toleransi dan pergaulannya, dan berpandangan jauh ke masa depan. Ia seorang wali yang ternama serta disegani. Ia terkenal sebagai seorang pujangga yang berinisiatif mengarang cerita-cerita wayang yang disesuaikan dengan ajaran Islam, dengan lain di perkataan. Dalam dakwahnya, ia punya pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya, yaitu Sunan Bonang. Paham keagamaannya cenderung sufistik berbasis salaf, bukan sufi, panteistik, atau pemujaan semata. Ia juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Dengan tamu di